Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulanur Indasari dengan NIM 139 akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Strategi. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu pengertian dari manajemen strategi? Jadi, manajemen strategi adalah upaya yang dilakukan oleh para manajer untuk mengembangkan suatu strategi di dalam sebuah organisasi. Nah, proses manajemen strategi sendiri ini ada 6. Yang pertama ada indikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua ada pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga ada pelaksanaan analisis internal. Nah, langkah 2 dan 3 secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. Yang keempat ada pemformulasian strategi. Yang kelima ada pengimplementasian strategi. Dan yang terakhir ada pengevaluasian strategi. Nah, strategi ini sendiri dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada strategi korporat, yang kedua ada strategi kompetitif. Nah, kita bahas strategi korporat dulu ya. Jadi, dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan baik melalui bisnis yang sudah ada maupun bisnis yang baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Jadi, organisasi ini dapat memperluas pasar ya, baik itu bisnis yang sudah ada maupun yang baru, itu dapat memperluas pasar melalui strategi korporat. Nah, yang kedua ada strategi kompetitif. Ada 3, yaitu menggambarkan peran keunggulan kompetitif, menjelaskan 5 model kekuatan Porter, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif itu adalah apa yang membedakan organisasi tersebut. Misal ciri khasnya atau keunikannya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendeteksi peraturan persaingan dalam waktu industri seperti ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan, biaya, diferensiasi, dan fokus. Jadi ada 3 ya teman-teman untuk strategi kompetitif Porternya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah manajemen strategi saat ini. Problemnya ada fleksibilitas strategi. Apa sih fleksibilitas strategi itu? Jadi, fleksibilitas strategi merupakan kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil. Merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Jadi, dalam mengelola sebuah organisasi, manajer itu sering mengalami masalah yang ditimbulkan dari keputusan strategi yang tidak berhasil. Itu sangat sering ya teman-teman. Jadi untuk menghadapi masalah tersebut kita menggunakan strategi business untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik kelompok pelanggan khusus untuk menurunkan biaya dengan menstandarkan fungsi kantor tertentu. Jadi strategi bisnis yang kita gunakan itu strategi klik dan break yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang isu-isu manajemen. Yang pertama ada keunggulan. Keunggulan merupakan manajer yang mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu organisasi.
Dan manajer juga telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Nah, yang kedua ada setuju. Bagi organisasi nirlaba, melaksanakannya apa itu konsep keunggulan komparatif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lainnya. Sebagai contoh, suatu lembaga pendidikan melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar muridnya menjadi yang terbaik dengan nilai yang memuaskan. Yang ketiga ada perkembangan etika. Perkembangan etika sendiri ini dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dan dalam organisasi itu dapat memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak internal maupun eksternal. Nah, yang keempat ada internet. Internet itu dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misal kita menjual baju lewat online, bisa lewat Instagram atau lewat Shopee. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada misi. Misi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. Seperti McD mungkin. Yang kedua ada misi Facebook, adalah utilitas sosial yang menggabungkan Anda dengan orang lain. Jadi ini dapat membuat suatu komunitas ya di dalam Facebook itu sendiri atau bagaimana seperti itu. Nah, yang ketiga ada misi National Heart Foundation of Australia, adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Yang keempat ada misi Nutrisi Food, adalah berusaha untuk menjadi dan memimpin dalam mencari solusi kepada pelanggan untuk meraih kehidupan yang lebih sehat. Jadi untuk lebih sehat ini ada misi khususnya sendiri ya teman-teman. Yang terakhir ada misi Coca-Cola, adalah memberi kesegaran kepada pelanggan. Seperti minuman Coca-Cola itu kan memberi kesegaran. Nah, misi Coca-Cola juga akan memberikan kesegaran kepada pelanggannya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.